mesti kurang baik rasane. Kenapa? Karena nafkah adalah suami yang cari maisah, istri nerima nafkah untuk kabeh ngatur. Kalau di sini ada ibu-ibu kok kerja dapat izin dari suami, itu bukan nafkah, tapi sodakoh ngebantu suami. Ibune senyum kipasan sambil mikir, berarti aku kerja iki selama ini sia-sia dong. Wong itu bukan nafkah, padahal gaji saya lebih besar ketimbang suami saya yang cuman ABK. Bukan sia-sia. Justru itu keuntungan bagi kita seorang istri. Kalau istri dapat izin dari suami kerja, golet rezeki, itu bukan nafkah, cuma sodakoh ngerewangi wong lanang, berarti keuntungan bagi istri. Duit suami adalah duit istri tetap duit istri. Mantep nggak tuh? Keren apa enggak tuh? Bersyukur. Makanya kalau pulang suami dari melaut, ibu pasang senyum yang manis, kecup tangannya. Jangan malah ditanya ulih sepira. Dipersilahkan duduk terlebih dahulu, panjenengan ngasih unjukan wedang, jenengan nawani. Ayang papi badai ngersakan ngunjuk naon, ngunjuk kopi apa ngunjuk susu? Cai teh kok susu, tapi biasanya nawarin susu juga. Ya ikutanlah saya. Badai ngunjuk itu minum. Sini apa nyebutnya? Minum. Badai minum kopi apa minum susu? Kan bapak-bapak baru pulang dari melaut pasti jawab, ayeuna kopine dingin ya kena, susune ngomong bengi. Susu kental manis Indomilek. Ngaji pikirannya ke sana-sana baik. Habis nawarin unjukan, nawarin daharan. Pak, tuang dingin, makan dulu. Ini saya cuman masak paha sama tempe. Bapak milih sing mana? Paha, tahu paha? Bahasa Sundana ping-ping, bahasa Jawane pupu. Sini nyebutnya ping-ping apa pupu? Ayah ping-ping, ayah pupu. Saya masaknya ping-ping pupu. Ini bener bahasa kita nih campuran Hongkong deh bu. Ayah ping-ping sama pupu. Papa pupu jadinya nih. Bapak mau ngersaaken tuang pakai lauk naon? Iya ayah ping-ping pupu sama tahu. Bapak mau ngersain yang mana? Bapak kan jawab saiki ping-ping edisit ya kena. Tempene gue mangko bengi. Masaknya tahu bukan tempe. Wong lanang pinter-pinter mah. Gak usah ditawarin aja bapak-bapak paham. Maka istri cukup dengan bersyukur atas suaminya yang dalam bekerja belum dapat hasil seberapa, tapi istri tetap ngelayanin suami pakai senyum. Inilah tirakatnya istri yang ketika doa bisa langsung tembus langit pitu. Amin Allahumma. Lamun menungsa diceran dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Yo nyambut gawe. Disawer ora pengertian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salawat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah sallu ala nabi Muhammad.
Disawer jadi tambah banter munine alhamdulillah. Sampai jam 12 ngiring ya Mas. Alhamdulillah. Dari terakhir ketemu nang kecamatan apa ya Mas? Anjatan. Seragamnya durung ganti-ganti soalnya mah. Tapi ini luar biasa rebana ini. Oh ya iklan dingin ya Allah Mbah Nini mau kemana Mbah? Ya, hati-hati ya anu dalane bosok iki mah. Pan ketemu putu nih arane Mbah gawa putu ya begitu. Ya. Oh mau ke situ kirain mau iklan pulang soalnya. Aja boleh nangkono ya mangga kami makili Anspar Asosiasi Nahkoda Parean seluruh Parean Girang nyun ngapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung hujan dari jam 5 sore ya Bu ya. Jadi punten ini aja persiapan udah luar biasa. Sampai pakai video drone nih drone ini video drone sekalian jadi keton kabeh katon kabeh mumpuni wajah gedene samene sejerawat-jerawat sedosa-dosa katon kabeh iki mah. Mulane sampai iki pengajian pasang tenda be sampai lumutan gue nang dhuwur kirane Bu. Sampai lampion dipasangi tapi ternyata hujannya insyaallah gawa barokah maka ikhlas ya Bu ya. Sampai jam 12 ya ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar barokah. Orang anak alangan apa-apa. Ngisuk ngundang maning. Gelempak ngundang maning Pak. Kuatire kita nih bosen mah karo mumpuni. Ora Pak. Moga-moga rezekine sing barokah. Allahumma. Lanjut ya Bu ya. Maka ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha di Baitul Maqdis gene ku arane saiki Palestina tuh. Nanggone Baitul Maqdis Kanjeng Nabi iku dijemput karo malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril diutus oleh Allah sebelum naik ke Sidratul Muntaha, langit sak ndure langit, Kanjeng Nabi iku harus dioperasi dingin. Di apana Bu? Dioperasi. Dioperasi ikut dibelah dadane, diambil hatine, kemudian maaf punten nih. Hatina Kanjeng Nabi dicuci, dikumbah sampai bersih, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dadanya Kanjeng Nabi, dijahit oleh malaikat Jibril tentu atas rahmati Gusti Allah, baru bisa naik ke Sidratul Muntaha kepanggih karo Kanjeng Nabi. Inilah asal mulanya wong Arab ngelakoni sholat wudu dingin. Tapi kan wudune kita wis gampang wong saking sayangnya Kanjeng Nabi sama kita. Sholat itu menghadap Gusti Allah. Berarti Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha untuk menerima dawu sholat harus dioperasi dicuci dulu hatinya. Bayangkan sekelas Kanjeng Nabi kekasihnya Gusti Allah, titelnya saja maksum bersih dari dosa, ketemu karo Gusti Allah kudu dalam keadaan ingkang bersih. Maka oleh-olehnya sholat adalah kula panjenengan sedoyo juga duwe ati sing bersih. Mulane arepan sholat kudu wudu dingin. Ning gone wudu tidak hanya sekedar ritual untuk membersihkan, tapi oleh-oleh sholat di luar sholat akhlaknya tetap dadi wong sing sholat. Soale dadi wong sing ngamalna sholat niku sing paling berat. Lalu luwi ku ana wong wis ora gelem sholat kelakuane juga blesak niku sing leuwih parah. Mulane sing wis bisa nglakoni sholat ayo kita cari oleh-oleh sholat. Yaiku dadi wong sing bisa nyuceni karena tidak hanya wudu membersihkan badan tapi nyuceni ati. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang bisa menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apa maning kesucian rezeki. Ngarep takon karo bapak-bapak Anspar seragamnya biru. Oh, genah koda tekong KB apa campur ABK? Campur. Alhamdulillah kayak arepan tuku bakso bae campur apa polosan. Anspar kita nih pantakon bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum. Bapak nih.
Sini manggilnya bapaknya apa bapak? Nek bahasa Jawa bapaknya, bahasa Sunda bapakna, bapakna saha? Oh bapakna budak, bapakna, bapaknya. Kita nih pantakon, sodakoh iku apik apa ora? Apik. Tapi nggone sodakoh kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh, banyu pipis, air kencing. Sodako apik tapi nggone sodako kok dari hasil duit korupsi. Itu ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Matur nuwun nggih, wis diajak mikir gelem ngejawab. Wong wadon-wadon nggih. Assalamualaikum. Anake mondok nang pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi nggone biayani anak nang pondok dari hasil mindahin patoke tanggane. Ya ora bisa menjadikan anak soleh-solehah. Karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Ya pelan-pelan ayo belajar bareng-bareng. Mula saking iku kula panjenengan sedayang golet rejeki iku kudu bersih halal toyib. Ini pokok dasar. Maaf kadang anak bocah nang pesantren guru kan hanya sekedar mendidik. Tapi bocah kok dididik angel pisan. Nang pondok yang minggat baik. Ngaji sini turu baik, malah nang pondok isine pacaran, isine keluar pondok malah gawe maksiat. Bukan salah pondoknya, mungkin bisa jadi orang tuanya ngasih rejeki ada kecampur barang-barang yang haram ataupun syubhat. Makanya dulu pondok pesantren ada Mbah Kiai Khudori Tegal Rejo Magelang, Allahu yarham al-mahfurlah. Ternyata beliau bilang begini sama anak-anaknya, Neng, Aa, KB anakku, iki Idul Adha, nek pan nyembelih kurban ya, tuku sapi, tuku wedus nganggo duitnya kita nih, nganggo duit keluarga. Umpama anak wong sugih pan titip arane sapi nang kene, titip wedus kon disembelih go Idul Adha. Titipin baik karo masjid kampung-kampung sing durung dapat jatah kurban. Anaknya takon gue, Kiai, Bapak, kenang apa wong sugi ora oleh kurban nang kene? Kan niatnya ngalap barokah. Nang kene pesantren. Pak Kiai Khudori ngejawab, yo bukan ora oleh, tapi anggere ana wong sugih pan titip sapi utawa wedus disembelih nang kene. Apa enggane pantes aku takon, iki sapi tuku duit sekang duit apa? Kan ora pantes kita nih takon begitu. Tapi nek ora takon kita nih juga ora ngerti. Iki wedus dikurban nang kene, sampean gone tuku wedus anu duit jangan-jangan menang togel, menang slot. Kita nih ora ngerti jebule iku wedus dituku sekang duit menang togel. Lah ternyata di kurbanan nang pondok pesantren kene sing mangan dagingnya bocah santri. Wong tuane nitipna anake kon jadi bocah sing pinter ngaji. Lah kok malah mangan barang syubhat, barang remang-remang. Maka tanggung jawab aku nggone dadi kiai ora munang akhirat, tapi tanggung jawab kita nih karo wong tuane santri-santri iku mau. Nang kene kon pada dadi wong alim, kok aku malah ngasih memberikan rejeki sing ora bener melas bocah-bocah sing pada ngaji. Iku pondok pesantren salaf begitu Pak, saking hati-hatinya. Lah kalau sudah hati-hati di pondok pesantren kok tetap anak bocah sing nakal. Maaf, pesantren hanya wadah, isinya tergantung bahan asalnya. Ya namanya anak ya cerminan dari orang tua. Wong buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nek mirip plek ketiplek namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Lewi-lewi bapane kalong kan anaknya kampret. Berarti nek bapane nyolong anaknya nyopet. Mulane kena apa kok
Didik bocah zaman saiki karo didik bocah zaman biyen gue kepenak zaman biyen. Padahal wong tua biyen karo wong tua saiki nggone ngajari anak ya pada kon sekolah ya kon ngaji. Wong tua biyen ya puasa, yang lakoni sholat ya sholat tahajud. Tapi kenapa didik anak biyen karo didik anak saiki iku beda? Karena maaf punten, hari ini kita hidup di zaman kecanggihan, feelingnya nggak keasah. Orang dulu sholat tahajud, kita juga sholat tahajud. Cuma kan kalau orang zaman dulu sholat tahajud niku bening bersih. Hari ini kita sholat tahajud kecampur lumpur. Orang sholat tahajud bikin status sholat tahajud guys. Ini yang maksudnya kecampur lumpur. Akhirnya kurang beningnya di situ tuh. Makanya orang zaman dulu kan feelingnya keasah. Mau makan aja susah orang zaman dulu. Mau liwet aja harus nutu ke resmil. Belum lagi mau masak aja harus ke pawon, ke tungku. Lah zaman sekarang tinggal ngetul. Ngetul magicom, ngetul setrika, ngetul dalam kehidupan sehari-hari aja. Zamannya zaman canggih. Ini feelingnya kurang keasah. Maka pantas doanya orang zaman dulu lebih ampuh ketimbang doanya orang zaman sekarang. Ya Pak ya? Nggih apa nggih? Orang dulu doanya nggak paseh tapi pasah. Contoh kecil dukun bayi. Dukun bayi kok sampai nggak ngelakoni sholat. Dukun bayi kok nggak ahli tirakat. Doanya nggak ampuh. Zaman dulu nggak ada rumah sakit, puskesmas jarang. Tapi zaman dulu nggak ada orang lahiran operasi sesar. Ya enggak? Ya enggak? Itu Pak. Padahal zaman dulu nggak ada alat-alat medis dukun bayi itu. Dan ternyata zaman dulu kalau ada orang melahirkan kok rada susah, dukun bayinya cuma ngucap tawasul, ya Allah, iki cek sartinah babaran yang ngeden rada angel ya Allah. Diparingi gampang iki ngene babaran kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Doanya memang gak paseh tapi pasah. Nyatanya ngucap babar, brah, brah, brah. Bayinya keluar selamat, ibunya pun sehat. Padahal cuman didoain Al-Fatihah. Malah-malah zaman dulu habis lahiran kan gak dijahit orang zaman dulu mah. Ya Bu ya, orang zaman dulu lahiran gak dijahit, cuma dimasuk-masukin doang. Karena nggak dijahit, itulah kenapa kalau zaman dulu habis persalinan, ibu yang baru melahirkan batuke jidatnya dikasih kunir. Cara di sini nyebutnya apa tuh? Apa buku? Koneng. Iyalah, kunyit ya koneng. Kalau kunyit warnanya oranye namanya jahe, itu mah koneng. Dipilih si koneng gitu. Kalau di Cilacap namanya dipilisin kunir. Aneh Bu, orang melahirkan gak dijahit, cuma dimasuk-masukin doang, jidatnya dipilisin koneng. Tapi akhirnya Pak, walaupun gak dijahit, cuma dipilisin kunyit, yang dipilisin kunyit jidatnya, yang kering jalan bayinya. Nggak masuk akal itu. Tapi ternyata memang betul Pak, kalau dipilisin kunyit jidatnya kuning, maka akhirnya jalan bayinya cepet kering. Kan nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ini bukan masalah adu logika. Tapi ternyata orang zaman dulu dukun bayi memang ahli zikir, dukun bayi senang puasa. Hari ini udah jarang namanya dukun bayi. Malah kadang dukun bayi itu harus turunan. Kenapa? Karena anaknya dukun bayi mesti tahu resep tirakatnya ibune.
maka anaknya yang bisa meneruskan. Padahal zaman dahulu amat sangat keterbatasan, tapi kenapa kok doanya orang zaman dulu lebih ampuh? Sampai-sampai orang zaman dulu kalau musim ketiga pakai mangsa itu masih feelingnya keasah. Mungkin kalau pelaut nelayan juga kalau ke segara mesti ngitung dina, ngitung tanggal dingin. Nek zaman biyen arepan tandur nang sawah ki kudu ngitung dina. Dan ternyata rahmati Gusti Allah bisa pas. Hari ini kita udah didukung BMKG aja masih salah jadwal hujan tuh Pak. Ya enggak? Padahal alatnya canggih Pak. Tapi feeling kita kurang keasah. Karena kita dimanjakan oleh keadaan zaman. Pantas baik didik bocah zaman saiki iku angel bahasa Sundanya naon? Sarwa angel. Zaman dulu ngedidik anak mah gampang, diplototin aja langsung nurut. Hari ini bocah diplototin malah balik melototin. Malah sambil busungin dada, nantang gelut sekalian tuh bocah zaman sekarang. Maka kalau ada sebutan duren-duren roti-roti, bien ya bien saiki ya saiki, nggak selalu zaman dulu, zaman kolot itu blesak itu enggak. Bukti nyata tahun zaman 80 Nasi Daria melantunkan lagu jilbab jilbab putih lambang lembut hati penuh kasih teguh pendi. Nah, sambil nostalgia jadi vokalis kabeh gimana? Zaman 80 perempuan pakai jilbab masih jarang Pak. Tapi Nasi Daria menciptakan citra orang pakai jilbab, marwah dan karismanya itu teguh pendirian tapi welas asih penuh kasih sayang. Pantes lagunya berkibar jilbabmu di sepanjang jalan kulihat kamu. Sekalian jadi mayoret saya, dibantu biar sampai jam 12. Dulu masih pantas berkibar jilbabmu karena pakai jilbabnya sampai dalam hati. Lah hari ini nggak bisa berkibar, orang jilbabnya diikat ke leher sampai ketekek. Nggak bisa berkibar, orang nggak pakai jilbab dalam hati. Maka marwahnya orang hari ini pakai jilbab, alhamdulillah semua pakai jilbab. Sampai-sampai perempuan mangkat kondangan pakai jilbab, ke puskesmas pakai jilbab, acara PKK pakai, ke pasar pakai, sampai bapak-bapak kuli bangunan juga pakai. ABK, oh nang tengah laut nganggo jilbab. Saking panasnya. Dan umum zaman sekarang Pak jilbab tuh ya tetap ngucap alhamdulillah. Tapi kenapa rata-rata perempuan hari ini pakai jilbab, karismanya orang pakai jilbab itu nggak ada ruhnya, nggak ada marwahnya. Soalnya banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab, pakai jilbab, siraih dikerudungi tapi bawahnya jualan. Itu yang live di TikTok, kepalanya jilbaban tapi dadanya pating penjoto. Nah ditawar-tawarin nyah. Kepalanya atasnya jilbaban tapi bawahnya jualan. Ini yang akhirnya menciptakan citra orang pakai jilbab itu marwahnya menurun. Maka kalau disebut duren-duren roti-roti, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, tapi tetap Pak zaman dulu ada berkahnya. Bukti nyata nih, hari ini ngedidik anak kok susah, nggak kayak anak-anak zaman dulu. Katanya nggak boleh dibanding-bandingin. Gimana nggak dibandingin, orang bedanya jauh. Kenapa ngedidik anak itu susah? Padahal kita lahir saja sudah dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir itu sudah dalam keadaan sebagus-bagusnya keadaan. Tapi ngedidik anak kok susah. Saya pikir lebih gampang mendidik hewan Bu. Ibu ayam ngajari utruk. Tahu utruk enggak? Utruk itu anak ayam.
Di sini di Indramayu kandang haur anak ayam disebut pitik. Bentar. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Sunda anak ayam disebut ciak. Kalau sini nggak nyebut ciak Sundanya berarti Sunda abal-abal sampean. Sunda-Sundaan. Karena memang sini Sundanya udah campur Jawa ya Pak ya. Tenanaon lah. Kalau bahasa Sunda anak ayam namanya ciak. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasa Jawanya ayam itu pitik, anak pitik namanya utruk. Tapi karena di sini udah Jawa Barat, udah bersyukur Indramayu masih pakai bahasa Jawa Indramayu Cirebonan, ya saya ngikut jenengan lah. Anak ayam namanya, ibu ayam ngajari pitik koreh, tahu koreh enggak? Koreh itu ayam cari makan. Sini nyebutnya apa? Korek-korek. Korek-korek. Oh koreh-koreh. Ih, kakak? Oh kekoreh. Ini Sunda nih. Kekoreh ya Bu ya. Zaman kecil dulu kalau saya pas lagi kecil, ibu saya bilang gini, jadi anak jangan makan brutu. Kalau makan brutu nanti ngomongnya mancela-mencela kayak silit pitik. Jadi bocah kudu mangan ceker supaya pinter kekoreh. Kekoreh itu artinya mencari, dalam bahasa Jawa golet. Kalau dari kecil udah biasa koreh ngilmu, kekoreh pengalaman, besok besarnya mah gak usah kekoreh duit. Duit yang akan ngintil sama orang yang dari kecil biasa kekoreh ilmu, kekoreh pengalaman. Makanya dari kecil dulu saya suka banget makan ceker. Alhamdulillah bareng sekarang pinter kekoreh, nyaeta pinter golet. Golet ngilmu, golet duit. Emangnya gue wanita apaan? Jadi selama ini jenengan itu ngira mubalighah itu cari duit. Ya Allah, emang bener. Enggak, bercanda. Moga-moga ya mencari barokah nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Dari kecil udah biasa kekoreh, besarnya itu nggak usah kekoreh ngilmu. Kekoreh ngilmu, nggak usah kekoreh duit yang ngintil orang yang biasa kekoreh ngilmu. Makanya ibu ayam ngajari pitik kekoreh, diajari kekoreh sepisan, besok pitik pinter kekoreh sorangan. Ya apa ya? Merpati ngajari piyik terbang, piyik diajari terbang sekali, besoknya udah pinter terbang sendiri. Entok ngajarin meri, tahu meri? Anak mentrok, anak entok meri diajarin berenang sekali, besoknya pinter berenang sendiri. Tapi kenapa didik anak kok susah? Karena kalau ada endok ayam, gak ada endok menungsa. Susah meletreknya Bu. Karena ngedidik anak susah, sebab Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ngendikan Gusti Allah, anak itu diibaratkan perhiasan. Cari perhiasan susah, pantesan jaga perhiasan juga susah. Ngedidik anak angel karena memang anak diibaratkan perhiasan. Maka pantes baik kalau anak zaman dulu mah diceritani anak manut. Neng ngaji nu pinter, ngaji nu sing bener. Ini bapak tiap hari jadi ABK nganti ireng-ireng dilakoni. Supaya kamu ngajine pinter, sekolah bener. Anak zaman dulu langsung nurut. Tapi hari ini ketika ada seorang bapak ngucap wala neng, ya bapak tiap hari sirah kanggo sampean kanggo sirah. Kerjaan nungsang jempalit, banting tulang setengah mati dapat rezeki buat nyekolahin kowe, buat ngebiayain kowe mulang ngaji sekolah sing pinter. Anaknya jawab, ih itu kan emang udah kewajiban orang tua ayah. Jawabnya anak begitu sekarang. Bingung orang tua ngedidik anak tuh.
Lebih-lebih zaman dulu ngedidik anak gampang, digentak, disentak sekali aja langsung nurut dalam rangka mendisiplinkan. Ulah begitu, anak langsung nurut. Tapi hari ini ada seorang bapak ngedisiplinin anaknya, ajak kayak gue. Bocah ngejawab, ayah jahat, ayah nggak kayak dulu, ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung bikin surat mangkat minggat. Mental anak zaman sekarang begitu tuh. Makanya anak itu cerminan orang tua. Kepingin punya anak soleh-solehah, orang tuanya dulu yang kudu dibangun. Kepingin punya anak yang baik, kasihlah rezeki yang halal, yang bersih, yang toyib. Soalnya punten-punten nih, ketika hari ini pingin anak soleh-solehah, bapaknya aja nggak bisa jadi cerminan. Bikin status di WhatsApp, bojomu semangatku. Ada lagi bapak-bapak bikin status di WhatsApp, istri tetangga lebih menggoda. Gimana mau ngedidik anak, orang anaknya aja niru orang tuanya macam begitu. Maka hari ini kepingin punya anak soleh-solehah, kepingin hidupnya tertata, mari kita berjuang di jalan yang Allah ridhoi dengan cara cari nafkah walaupun sedikit, yang penting halal, bersih, toyib. Jangan cuman kerja tapi cari ma'isyah, nyaeta kerja nu diimbangi ibadah, insya Allah. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Ya Allah, gimana kita ini ora picek ya. Jam 11 lebih seperempat, ya Allah. Punten sebenarnya ini Pak Kamil, Pak Yitno, ini asosiasi nahkoda seluruh Parean Girang itu nggak kebagian jadwalnya saya asli nama. Tapi memang kebetulan, alhamdulillah ridhonya Gusti Allah, saya sore tadi ngisi pengajian di Cirebon. Sorenya di Cirebon, malamnya ini untuk perjalanan besok pagi saya ngaji di Tangerang, langsung ke Banten. Jadi akhirnya karena malamnya ini aslinya buat perjalanan saya Pak sampai ke Tangerang. Soalnya saya baru nikah umur 8 bulan ini nikah. Ternyata saya hamil kemarin sempat kena musibah keguguran. Dan setelah keguguran ini dianjurkan banyak-banyak istirahat. Sebenarnya juga saya kepingin nih ceramah sambil goleran tiduran begitu sebenarnya. Cuma memang panitia sini Pak Kamil, Pak Yitno dan keluarga besar dari asosiasi nahkoda seluruh Parean Girang nyaeta disebut Aspar ini menghendaki pengajian malam hari ini. Ya udahlah, kita nurut baik sekalian jalan sampai ke Tangerang. Saya pikir saya tadi ngajinya naik jam 9, jam 11 turun ngajinya 2 jam itu. Rata-rata saya kalau ngaji kebiasaan 2 jam Pak. Saya pikir karena modalnya juga banyak panitia, pengajian sebegini meriahnya kalau cuman sebentar saya pikir ya kurang marem rasanya. Ya Pak ya. Ini saya naik jam setengah 10, iya jam 11 lebih seperempat guys. Insya Allah cukup ya Bu ya? Cukup ya Pak? Kalau belum cukup ngundang sorangan. Soalnya ini dibagi-bagi nggak kerasa ngajinya ternyata sudah 2 jam kurang seperempat. Pak insya Allah iya sudah cukup. Insya Allah kapan wekdal kalau Gusti Allah menghendaki bisa lain majelis kita nyambung silaturahmi. Allahumma. Inilah kami keluarga besar Anspar, tepuk tangan dulu kangge Anspar kita. Kami harap tidak hanya pengajian dina ayeuna Pak, tetap lanjut untuk acara berikutnya. Silaturahim tetap terjaga dan tetap berjuang untuk sosial dan agamanya. Mudah-mudahan Anspar dan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat walafiah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, diberikan berkah setiap langkah, jadi keluarga yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanti husnul khotimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, saya minta doa dipimpin langsung oleh Pak Ustadz, Pak Kiai
Akhinal kiram Bapak Kiai Haji Ihsan Pondok Pesantren Al Ikromiyah kangge memimpin doa sumangga. Dari saya yang pertama keluarga besar Ansar matur nuwun pisan. Saya telah difasilitasi untuk derek pengajian pada malam hari ini. Pak Ku terima kasih telah mendukung dan mensupport kami keluarga besar Ansar. Pak Dan Ramil, Forkom Pincam, Pak Babin Kamtipmas, Pak Yai matur nuwun kerso hadir dan memberkahi pengajian hari ini. Setelah doa usai mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Doa dimami oleh Bapak Kiai. Ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa terburu-buru anjak diri maka suaminya nikah lagi. Ibu-ibu yang berdiri ngucap lah tenanangon pulang dingin wong kita nih kan randa begitu jawabnya. Punten Ibu, sama doa langsung dimami oleh Bapak Kiai. Segala kekurangan kekhilafan mohon maaf nu sebesar-besarna. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.